Apa itu asma? Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain, seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun tua. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan kondisi seperti ini. Ketika paru-paru teriritasi oleh pemicu, maka otot-otot saluran pernapasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit. Asma tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Lalu, apa saja sih tanda dan gejala asma? Asma merupakan jenis penyakit yang dapat dialami oleh semua golongan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Seseorang yang mengidap kondisi ini bisa mengalami beragam gejala, seperti sesak napas. Penderita asma akan mengalami kesulitan bernapas, sehingga membuat napasnya menjadi terengah-engah. Lalu batuk, terutama pada malam atau dini hari. Lalu mengeluarkan suara mengi, yang menyebabkan suara seperti siulan saat mengeluarkan napas. Lalu ada pola gejala pada pengidap asma. Biasanya memiliki beberapa ciri seperti datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama. Jadi asma ini bisa datang kapan saja dan di mana saja. Lalu mulai atau memburuk dengan infeksi virus, seperti terjadinya pilek. Lalu ada dipicu oleh olahraga, seperti lari jarak jauh, sepak bola. Lalu selanjutnya lebih buruk di malam hari atau pagi hari, karena cuaca di waktu tersebut cenderung dingin. Penyebab asma. Asma dapat disebabkan oleh yang pertama debu. Apabila debu terhirup oleh penderita asma, maka dapat memicu terjadinya asma. Debu ini bisa berasal dari barang-barang yang ada di sekitar. Oleh karena itu, bagi penderita asma atau bagi salah satu dari penghuni rumah yang mempunyai keluarga asma, disarankan untuk rutin membersihkan rumah dan menggunakan peralatan-peralatan dengan bahan yang mudah dibersihkan dari debu. Membersihkannya pun tidak disarankan menggunakan kemoceng, tetapi menggunakan kain atau lap yang lembab, agar debu tidak berterbangan kemana-mana. Lalu asap rokok. Asap rokok bisa menjadi pemicu asma. Bagi perokok aktif, tidak disarankan untuk merokok dekat penderita. Bagi yang merokok dan mempunyai asma, disarankan untuk segera berhenti merokok. Lalu bulu binatang. Binatang yang mempunyai bulu-bulu halus seperti kucing, anjing dapat memicu terjadinya asma apabila bulu-bulu halus terhirup. Jadi disarankan untuk tidak memelihara hewan bagi penderita asma. Selanjutnya ada udara dingin. Biasanya penderita asma rentan dengan udara dingin seperti pada malam atau dini hari. Lalu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang berat dan berlebihan dapat memicu terjadinya asma. Oleh karena itu, diharapkan tidak melakukan aktivitas fisik yang berat dan berlebihan, terutama bagi penderita asma. Lalu ada infeksi. Infeksi virus bakteri yang bermula dari terjadinya batuk, pilek, sehingga timbul infeksi dapat menjadi pemicu datangnya atau penyebabnya asma. Namun, hingga kini penyebab dari asma belum diketahui secara pasti dan asma tidak dapat disembuhkan tetapi bisa dikendalikan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Lalu ada faktor pencetus. Faktor pencetus asma adalah faktor yang dapat memicu timbulnya asma. Setiap individu mempunyai faktor pencetus yang tidak selalu sama ataupun berbeda-beda. Adapun faktor-faktor pencetus asma antara lain yang pertama serbuk sari dari bunga atau tumbuhan. Jadi tidak disarankan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan serbuk sari. Lalu makanan atau minuman tertentu seperti hasil laut, seperti udang. Lalu ada kedelai, telur,
susu, minuman bersoda, dan juga bau-bauan yang menusuk. Menghindari bau-bauan yang menusuk dan terasa mengganggu. Asma memang tidak bisa disembuhkan, tetapi di sini kita bisa mengendalikannya. Jika mengidap asma atau hidup dengan asma sejak lama, jangan cemas dengan kondisi ini, karena asma merupakan penyakit yang masih dapat dikendalikan, asalkan dapat mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat, menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, lalu memonitor kondisi saluran pernapasan. Pengobatan asma. Tujuan pengobatan asma adalah mengendalikan gejala dan mencegah timbulnya kembali serangan. Untuk mendapatkan hasil yang efektif, tentu perlu saran dari dokter untuk menyesuaikan pengobatan dan gejala-gejala asma yang muncul. Selain itu, pasien juga harus menjalani pemeriksaan secara rutin, minimal sekali dalam 1 tahun, untuk memastikan pengobatannya cocok dan penyakit asma telah berada dalam kendali. Terkadang, pasien membutuhkan tingkat pengobatan yang lebih tinggi pada jangka waktu tertentu. Selain itu, penderita asma juga bisa melakukan rencana penanganan asma. Informasi mengenai obat-obatan harus disertakan di dalam rencana penanganan asma. Rencana penanganan ini juga bisa membantu penderita mengetahui kapan gejala bisa memburuk dan langkah apa yang harus diambil. Setidaknya sekali dalam 1 tahun. Rencana penanganan asma tersebut harus penderita tinjau ulang bersama dokter. Bahkan peninjauan secara lebih berkala perlu dilakukan jika gejala asma telah mencapai tingkat parah. Penderita mungkin akan disarankan untuk membeli peak flow meter atau PFM untuk alat pengukur aliran ekspirasi puncak sebagai bagian dari pengobatan. Dengan cara ini, penderita dapat memonitor asma penderita sendiri sehingga dapat mengetahui serangan asma lebih dini dan mengambil langkah penanganan yang selanjutnya. Tentunya ada obat-obatan yang disarankan bagi penderita asma. Biasanya obat-obatan asma diberikan melalui alat yang disebut inhaler atau obat hirup untuk asma. Alat ini dapat mengirimkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihirup melalui mulut. Menggunakan obat asma dengan cara dihirup dinilai efektif karena obat tersebut langsung menuju ke paru-paru. Kendati begitu, tiap inhaler bekerja dengan cara yang berbeda. Biasanya, dokter akan mengajari penderita cara menggunakan inhaler dan melakukan pemeriksaan setidaknya sekali dalam 1 tahun. Ada 2 jenis inhaler yang digunakan dalam penanganan asma. Yang pertama ada inhaler pereda. Inhaler pereda digunakan untuk meringankan gejala asma dengan cepat saat serangan sedang berlangsung. Biasanya inhaler ini berisi obat-obatan yang disebut short-acting beta-beta agonins atau beta-beta agonins yang memiliki reaksi cepat, misalnya terbutalin dan salbutamol. Obat ini mampu melepaskan otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang menyempit. Dengan begitu, saluran pernapasan dapat terbuka lebih lebar dan membuat pengidap asma dapat bernapas kembali dengan lebih mudah. Lalu selanjutnya ada inhaler pencegah. Selain dapat mencegah terjadinya serangan asma, inhaler pencegah juga dapat mengurangi jumlah peradangan dan sensitivitas yang terjadi di dalam saluran pernapasan. Biasanya penderita harus menggunakan inhaler pencegah tiap hari untuk sementara waktu sebelum merasakan manfaatnya secara utuh. Penderita mungkin akan membutuhkan inhaler pereda untuk meredakan gejala asma saat serangan terjadi. Jika asma tidak kunjung mereda oleh pengobatan tersebut, dokter biasanya meningkatkan dosis inhaler pencegah. Jika langkah ini juga tidak mengendalikan gejala asma, biasanya dokter akan memberikan penderita tambahan obat.
Untuk pengobatannya, selain menggunakan inhaler, tentunya ada obat-obatan asma lainnya. Obat-obatan asma lainnya bisa berbentuk oral atau yang langsung diminum, seperti bentuk tablet, yang tentunya sudah diresepkan oleh dokter. Jadi, untuk pengobatan ini, menggunakan inhaler ataupun obat-obatan secara langsung atau obat oral tentunya perlu didiskusikan dengan dokter, tidak bisa sembarangan, dan juga perlu dosis yang cukup, tidak terlalu berlebihan ataupun kekurangan, agar penderita asma bisa terkendali. Lebih baik mencegah bukan daripada mengobati. Tentunya asma dapat dicegah dengan beberapa cara, seperti berhenti merokok. Berhenti merokok terutama bagi perokok aktif yang menderita asma disarankan untuk berhenti merokok. Selanjutnya, hindari debu, hindari paparan asap rokok, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, dan deterjen cucian. Lalu tidak diharapkan untuk memelihara hewan seperti anjing dan kucing yang mempunyai bulu-bulu halus yang dapat menjadi pemicu atau penyebab terjadinya asma. Lalu gunakan kasur dan bantal sintesis atau tidak gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis. Lalu usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur yang dapat menampung debu. Lalu jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Jangan malas untuk membersihkan kasur ya, dan juga ganti secara rutin untuk bantal, sarung bantal, dan juga spray.